Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiatul Nurhanisa, NIM 040203210057 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai teori eksistensial humanistik. Teori atau pendekatan humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dengan akar pemikiran dari kalangan eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan, yang berupaya mengkaji tentang keunikan manusia seperti self atau diri, aktualisasi diri, kesehatan, harapan, cinta, kreativitas, hakikat, individualitas, dan sebagainya. Para tokoh eksistensialisme memandang manusia sebagai manusia itu sendiri, dengan segala keunikan dan fitrahnya yang berasal dari Tuhan. Dalam konsep teori humanistik, terdapat konsep dasar yang terdiri atas memandang manusia sebagai individu yang unik, yaitu bahwa setiap manusia memiliki esensi dan potensinya masing-masing. Kemudian, manusia sebagai makhluk hidup yang bebas, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk hidup dapat menentukan sendiri apa yang ia kerjakan ataupun tidak ia kerjakan. Dan kemudian, manusia tidak pernah statis, ialah manusia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Dan konsep utama yang diantaranya ialah kesadaran diri, yakni manusia mampu menyadari esensi, potensi, dan juga dirinya sendiri. Kemudian kebebasan dan tanggung jawab, karena manusia pada dasarnya bebas, maka dia harus bertanggung jawab atas pengarahan hidup dan penentuan nasibnya sendiri. Kemudianlah kecemasan, yaitu akibat dari kesadaran atas tanggung jawab untuk memilih. Dan yang terakhir, penciptaan makna, yaitu manusia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan mendapatkan nilai-nilai yang akan memberi makna pada kehidupan. Beralih pada konseling dalam teori humanistik. Hakikat konseling dalam pendekatan ini ialah mengutamakan hubungan terapeutik dan kondisi manusia dengan melihat konselor dan klien sebagai manusia, serta pentingnya menemukan potensi klien yang unik dengan tujuan agar klien menyadari keberadaannya secara otentik, meluaskan kesadaran dari klien, dan membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan. Adapun pola hubungan yang terjadi dalam proses terapeutik yaitu pola hubungan kemanusiaan, yang mana konselor berstatus sebagai partner konseli sehingga hubungannya berada dalam situasi bebas tanpa. Kemudian ada pula peran dan fungsi konselor dan konseli dalam proses terapi, yang diantaranya konselor memiliki peran dan fungsi memahami dan menyadarkan konseli sebagai manusia yang berada dalam dunia, memberikan ruang dan kepercayaan kepada konseli untuk mengungkapkan ketakutannya serta untuk memutuskan sebuah pilihan, menyadarkan dan mengajari konseli untuk menerima masalah dan mempertanggungjawabkan masalahnya untuk diselesaikan. Sedangkan konseli memiliki peran dan fungsi aktif dalam proses terapi dalam menyampaikan masalah dan perasaan yang sedang dialaminya, membuka jalan untuk membangun hubungan dengan konselor dalam proses konseling, dan mampu menyadari keberadaannya di dunia. Nah, di samping itu, teori humanistik sendiri tidak memiliki teknik konseling paten yang digunakan. Oleh karena itu, menurut Ahmad Sudrajat, teknik yang dianggap tepat untuk digunakan ialah client-centered counseling, sebagaimana dikembangkan oleh Carl Rogers yang meliputi penerimaan, rasa hormat, pemahaman, menenteramkan hati, pertanyaan terbatas, memantulkan perasaan dan pernyataan. Dan pada akhir pembahasan yaitu kelebihan dan kelemahan dari teori humanistik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.